Ini visinya sampai ada 3 ya. Hmm. Saran saya sih cuma satu, Pak. Oh, satu aja. Tapi itu jadi gini Pak, Iya, itu kan lini bisnisnya kan beda nih, ada manufaktur sama distribusi. Apakah iya. masing-masing itu dibuat atau satu kesatuan, Pak? Kalau misalnya mau dijadikan holding, visinya tetap satu. Kalau bisa visi ini mencerminkan eh, apa yang menjadi apa ya, ujung dari perjuangan bisnis ini gitu. Jadi perusahaan Bapak didirikan itu sedang memperjuangkan apa gitu. Itu yang apa di create dalam satu satu kalimat gitu. Kan Hmm. kemarin tagline-nya kan start your success ya. Oke. Start your success. Berarti kan itu salah satu promise yang akan di delivery ke pasar. Nah, Mhm. kalau memang apa itu yang menjadi promise, berarti minimal ada sangkut pautnya dengan promise itu karena itu adalah bagian dari kayak ya bisa disebut dengan janji suci atau mau disebut dengan nilai juang atau titik puncak perjuangan sehingga kita itu untuk meraih sukses itu ya sebetulnya ada nanti turunannya memang ada indikatornya gitu. Yang Hmm. dimaksud itu ada indikatornya, tapi indikator itu kan nanti kita simpan karena yang mendefinisikan apa start your success itu sukses versi kita dan versi yang diperjuangkan oleh perusahaan ini gitu. Hmm. Hmm. Yang itu cukup satu aja, nanti baru sisanya ditaruh di bagian misi gitu. Karena misi itu cara menggapai visi. Nah, tapi meliputi beberapa elemen. Apa yang kita janjikan ke customers, apa yang kita janjikan ke tim kita. Biasanya sih pertama apa yang kita janjikan ke diri kita sendiri sebetulnya sebagai pendiri. Yang kedua itu apa yang kita janjikan kepada customers. Yang ketiga itu apa Karyawan. yang kita janjikan kepada tim kita. Kemudian yang keempat apa yang kita janjikan kepada eh, mitra kita. Mitra itu kayak apa tuh? Investor. Bisa investor, bisa vendor, apa supplier gitu. Sehingga Misi tadi ya. memang gimana? Itu misi ya. Itu misi betul, misi. Kalau visi itu terangkum dalam satu kalimat aja gitu. Dari semua perjuangan itu diperes-peres jadi satu kalimat aja. Hmm. Hmm. Itu paling mudahnya untuk menyusun sih, Pak. Artinya kayak misalnya eh, visinya itu Pak, tadi untuk diri sendiri, customer, tim ya, ya tim, kemudian mitra ya. mitra ya. Mitra dan Kalau mau ditambah lingkungan. mitra dan lingkungan boleh. Kalau mau ditambahkan lebih powerful lagi, lebih dalam lagi, nilai spiritualnya masuk, ya juga boleh juga mau dijanjikan untuk Tuhan juga boleh. Jadi ini jalan jalan juang kita menuju Tuhan gitu. Ya Sentra karena Mulia. Ya, Sentra Mulia ya, namanya Sentra Mulia. ya itu apa value yang sangat mungkin bisa didelivery ke seluruh seluruh tim bahkan mungkin saking menjiwainya itu teman-teman pun akan terbawa suasananya itu seperti yang diinginkan oleh founder dan owner ya itu bahwa misalnya bekerja ini bukan hanya untuk mencari materi tapi juga sebagai pelayanan kepada masyarakat kepada Hmm. pasar sehingga mereka punya spirit yang berbeda dari sebelumnya gitu karena eh, ujungnya nanti transaksi kita nggak cuma sekedar transaksi apa tuh uang atau transaksi jual beli atau transaksi penggajian, tapi eh, lebih dari itu bahwa kita hidup di lingkungan ini, di masyarakat ini, ya untuk mengantarkan semua pihak menuju sukses, nah gitu. Intinya Hmm. kalau misalnya memang
mau masuk ke wilayah Pramis. Kenapa kemarin itu kita diskusi sampai mempertajam wilayah itu? Karena disitulah nanti kita akan menanamkan nilai-nilai kepada baik diri kita, tim kita, orang-orang yang bermitra dengan kita, dan juga pasar kita. Hmm. Sepanjang itu dilakukan, maka eh, rasa-rasanya hidup kita itu sudah memang untuk itu gitu. Kita diciptakan Tuhan itu untuk itu. Itu itu kalau mau dipertajam sih Pak visi misinya. Makanya mungkin apa secara redaksi ChatGPT bisa membantu, tapi wilayah ini Ya, ya. betul-betul ada betul-betul ada jiwanya gitu. Saya juga belum belum ini sebelum kan sebelumnya memang nggak ada kan Pak. Jadi ya ngelihat Iya. orang juga entah apalah itu kan, tapi lebih banyak ke efek internal ya Pak ya dari sebuah perusahaan Eh, itu. Sama. internal eksternal juga apa mitra Pak. Mitra Mm-mm. baik itu supplier, vendor atau Ya, ya. partner ini sebetulnya berefek kalau visi ini berangkat dari penjiwaan founder atau owner itu Mm-mm. nyetrum, Pak. Nyetrum mengalir itu. Jadi apa? Saya tuh pernah ketemu sama salah satu agensi apa tuh asuransi. Dia datang Mm-mm. subuh-subuh di rumah saya, subuh-subuh di rumah saya. Jadi saya baru pulang apa sholat subuh dia datang. Terus saya nanya itu, oh gila ya, apa pagi-pagi udah jualan gitu. Ya, ya, ya. Apa yang dia lakukan? Dia cerita begini. Dia agensi salah satu asuransi ya. Dia bilang begini, aku tuh sudah separuh jalan ya. Hidupku itu sudah tinggal separuh. Maksudnya tinggal separuh itu dia sudah 40 ke atas. Hmm. 40 ke atas, rasa-rasanya aku nggak punya waktu lagi untuk apa? Ya dari sisa waktu hidup ini itu dia kehabisan waktu untuk bisa menolong orang. Nah, aku tidak ingin pada saat aku mati itu aku punya temen yang belum tak asuransikan. Gitu. Ini ini sales asuransi keren banget. Gombal itu. Gombal itu Iya. Pak. Ah, artinya gini, eh, ini yang sales aja itu sampai bawa spirit seperti itu. Ya, artinya kita kita Ya, terlepas dari ini ya. Apa kita mau beli apa enggak kan sebetulnya kalau jual beli itu kan jago tembak sama jago ngeles ya. ya. Tapi ini kalau sampai semua sales itu punya spirit kayak begini, ini keren banget menurut saya gitu. Jadi Hmm. apa namanya? Delivery ya. Gimana? Jadi apa tujuan dari perusahaannya terdelivery sampai ke sales-sales. Terdelivery sampai sampai ke para salesnya dan dia punya spirit yang sangat kuat seperti itu. Hmm. Ya, jadi terlepas dia ini ikut SOP apa enggak, tapi itu spiritnya nggak dapat itu. Hmm. Spiritnya dapat sampai dia sudah kehilangan jam kerja, jam libur, hari hari apa? Hari itu hari libur. Jadi dia sudah spiritnya sudah kayak melekat bahwa dimanapun ya orang eh, akan saya tolong lewat asuransi ini. Itu bahasa bahasa kerennya, bahasa sederhananya tadi ya, yang apa jualan agensi asuransi itu. Nah, suatu saat mungkin tim sales Pak Dharma itu spiritnya juga sama gitu. Dia melihat para sekolah atau kantor misalnya ya, Hmm. itu apa tergerak untuk mendatangin satu-satu karena pengen bantu mereka menuju sukses gitu, sebagaimana peramisnya Fluxi gitu. Atau ketemu ibu-ibu rumah tangga atau keluarga-keluarga muda yang apa baru punya rumah, belum punya papan tulis buat belajar di rumah. Itu spiritnya kebawa suasananya gitu bahwa suksesnya anak-anak di rumah itu berawal dari Fluxi. Ini ini kan value-value yang kalau diulang-ulang itu mungkin akan jadi install apa software baru yang di otaknya para para tim sales kita gitu. Kalau sudah begitu kan istimewa itu Pak. Hmm. Pak
Pak Dharma apa namanya di kantor tim salesnya bertebaran tuh, bertebaran masuk ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah, kantor-kantor dengan spirit itu gitu. Kayaknya kantor ini belum bisa sukses Pak kalau belum pakai Fluxy. Saya nggak bisa jamin itu kantor ini bisa berhasil, bisa sukses sesuai target Pak kalau nggak pakai Fluxy. Ya itu kalimat ini bisa jadi nanti terlontar dari tim sales ya Pak Dharma itu. Itu karena spiritnya nyampe gitu. Mhm. Di- Ini dibuat pulang berarti ini apa ya? Ya sebetulnya silahkan aja, maksudnya sejak awal kita diskusi kan apa namanya, memang obrolan saya lebih mendalam ya, karena apa? Kalau sekedar menyusun katakanlah company profile dalam satu file, mulai cover sampai belakang ya, itu tentang legalitas perusahaan, visi, misi, produk, kemudian foto-foto produk. Kalau untuk memenuhi sekedar penjualan, nggak ada masalah. Tapi kalau mau sampai apa dipertajam, diperdalam sampai ke wilayah spirit, itu Ya. kadang kita membuat ini seteruman motivasi itu akhirnya membuat orang unstoppable gitu. Karena begitu nangkep spiritnya ini, kan wilayah ini wilayah yang ibaratnya gini Pak, dulu zaman kemerdekaan ya, itu kan sampai ada jargon merdeka atau mati. Itu kan jargon yang sangat simpel ya, sangat Hmm. sederhana, cuma tiga kata, merdeka atau mati. Tapi dengan kata ini, itu para pemuda-pemuda pejuang-pejuang zaman dulu eh, yang apa pantang pulang gitu, pantang pulang ke rumah sebelum merdeka, sebelum menang gitu. Bahkan Ya. mereka rela pulang tinggal nama gitu. Itu kan spirit yang betul-betul kuat gitu. Nah, ini kalau seandainya apa para tim atau sales kita itu sampai punya spirit seperti ini, pantang pulang sebelum closing. Ini ini kan membuat kita bisa tidur nyenyak ya. Benar. Nah, itu sih Pak wilayah apa spiritnya. Kalau memang cuman sekedar bikin dokumen atau bikin file, ya kita bisa Benar. membuat apa? Ini misalnya order aja ke orang, tolong buatin nih visi misi core value atau company profile yang pas gimana gitu. Tapi akhirnya eh, ketika sudah jadi Nggak itu dihidupin. garing. Iya garing, jadi nggak kering, nggak ada, nggak bisa hidup di perusahaan pun nggak bisa hidup. Hmm. Kalau kami waktu bikin tagline eh, The House of Digital Technopreneur itu ya intinya begitu kenal kampus digital ya disinilah kita bicara sebagaimana layaknya di rumah ngobrolin tentang eh, apa digital technopreneur, mau digital marketing, mau teknologi digital, mau entrepreneurship, ada semua di sini. Dan ini tempat kita ngobrol, kan The House. Itu The House of Digital and Technopreneur. Itu tagline kita dan sekaligus ini yang mau kita membumikan itu gitu. Sehingga Hmm. kalau ada yang pusing terkait dengan obrolan-obrolan bisnis digital atau teknologi digital atau entrepreneurship, ya disinilah rumahnya gitu. Udah itu aja. Hmm. Jadi obrolannya pun obrolan seperti obrolan di rumah, bukan bukan kayak guru sama murid gitu. Ah, ya. Jadi kita nggak nyebut ke school school of digital teknologi atau digital technopreneur atau digital marketing enggak gitu. Kita ngomongnya the house. The house. Iya. Hmm. Itu visinya ya, Pak ya. Itu Iya itu tagline kita atau visi. tagline. Kita jadikan tagline. Terus kalau Kalau visi visi sendiri kalau apa? visi kalau visi kita itu kan enlightening the future ya. Hmm. Iya, enlightening the future. Jadi mencerahkan masa depan. Udah. Nggak panjang-panjang ya, Pak ya. Kenapa di perusahaan-perusahaan kok panjang-panjang saya lihat ya, Pak ya?
Enggak, saya justru ketemu perusahaan-perusahaan pendek-pendek, Pak. Biasanya yang panjang-panjang dibuatin konsultan tuh. Oh iya iya iya. Ya saya juga baru cek nih Pak yang si itu si nih visi Coca-Cola aja menjadi merek Mm-mm. minum pilihan nomor satu di seluruh dunia sambil menjaga Ya. integritas nilai dan keberlanjutan perusahaan. Ya, tetap satu kalimat kan, Pak? Iya, satu kalimat. Iya, tetap satu kalimat. Jadi, eh, kami di PT yang satunya kita nyebutnya eh, to be trusted organization, menjadi perusahaan yang terpercaya. Udah gitu aja. Itu visinya. Sehingga apa namanya? Misinya adalah bagaimana meraih itu. Itu. Hmm. Dimulai dari pribadi dulu, pribadi yang dipercaya, nanti menjadi tim yang dipercaya, menjadi ya begitu, Pak. Tapi kan ini kan Start Your Success ini kan papan tulis, Pak. Berarti ini kita Ya, fokus ke visi dari papan tulisnya, manufaktur papan tulis ini ya, Pak ya? ya, kan tadi itu apa promise yang dijanjikan lewat produk atau jasa kita. Oke. Itu kan dipasang sebagai tagline. Nah, sebagai misi, misi ini betul-betul eh, apa yang diperjuangkan perusahaan ini lewat bisnis ini gitu. Kan suatu saat produk ini pun bisa ganti, Pak. Tapi perusahaannya kan tidak ganti. Hmm. Ya, itu kan misi. Kan, Visinya kan belum nih. Visinya dulu, Pak. mm, Visinya iya kan, visi itu. ah, visinya Misi berawal juga. dari tagline-nya ya. Dari tagline-nya apa dari mana? Jadi gini, Pak. Bicara visi itu memang mimpi besarnya si pendiri ya, founder, owner. Kalau misalnya membangun apa, atau gini deh, saya kasih saya kasih daftar pertanyaan ya, to creating true vision ya. Ya, ya, ya. Coba saya kirim ya. Ya, Pak. Ada toolsnya itu ya, Pak ya. Ya, sebetulnya ini dimulai dari pribadi, tapi bisa untuk diimplementasikan ke perusahaan. Saya dulu waktu belajar bikin misi visi juga pakai tools ini salah satunya. Waktu kami ikut kelas coaching dulu, Pak. Mm-mm. Ya, ini juga bagus, Pak, visinya. Mm-mm. Ini terjemahan. Pakai Buat bahasa itu Inggris ya, bagus Pak. ini, Pak. Hah? Ini maksudnya memimpin itu yang terdepan gitu kan, menjadi Ya, perusahaan terdepan dalam inovasi gitu ya. ya. Menjadi perusahaan terdepan dalam inovasi dan menciptakan solusi yang membantu semua orang menuju sukses. Iya, oke nih, Pak. Jadi Kapan pakai, mikirnya nih, Pak? hah? Kapan Ya, terpikirnya? karena mikirin Start Your Success tadi, Pak. Iya, nggak apa, saya lebih setuju yang ini, Pak, dibanding yang tadi di ChatGPT. Oh, saya ini Iya, beberapa company profile yang maksudnya selama ini kita bagi-bagikan ke customer kan. Saya lihat visinya itu iya. sampai tiga gitu. Oh, mungkin kayak gitu kali ya visi gitu perusahaan. Nah, jadi Oh, saya ngikutin itu, Pak. Saya ngikutin, saya kasih oh, juga kasih saya minimal tiga gitu. Ini. Nah, iya, tapi setelah itu saya coba lihat yang company-company besar kayak Microsoft, Google, segala macam. iya, Ternyata mereka nggak sepanjang-panjang itu. betul. Coba lihat di Astra juga, kalau di Indonesia ya. Ada Hmm. Astra, ada Jarum, gitu. Iya, iya, iya. BCA, ya tetap mereka eh, visi besarnya satu, nanti yang selebihnya diturunkan dalam misi-misi tadi. Lah misi itu sebetulnya kalau tadi Pak Dharma udah download file saya, itu Hmm. kan di situ ada daftar pertanyaan ya. Karena Ya, kadang-kadang orang itu sulit ini apa namanya? Sulit untuk
menemukan apa apa yang sebenarnya benar-benar dia perjuangkan atau dia bela gitu. Mhm. Nah, kan ada beberapa perusahaan tuh dibangun berangkatnya dari rasa marah, ada yang rasa kecewa, ada yang menyesal, ada yang apa ingin mengubah nasib atau mengubah sejarah. Misalnya punya masa lalu yang tidak menyenangkan ya, pernah entah itu pernah dilecehkan, kemudian Mhm. eh, membangun sesuatu untuk melawan itu, membalas itu, apa yang pernah dialaminya. Ini kan eh, hal-hal yang mungkin pernah kita juga terpikir gitu di kita, bahwa dalam perjalanan hidup kita mungkin tidak selamanya baik-baik saja, tapi ada Mhm. fase tertentu kita misalnya melihat ada seseorang yang kesulitan dalam hidup, kemudian kita tergerak pengen membantu, tapi kita nggak bisa bantu karena kita nggak punya sesuatu yang bisa membantu mereka. Sehingga kita terpikir, tergerak untuk, wah kayaknya saya tak bikin perusahaan yang suatu saat aku bisa bantu orang-orang seperti mereka ini, seperti dia gitu. Nah ini kan Mhm. sesuatu yang men-trigger kita melakukan eh, aktivitas ya, action tertentu, termasuk bikin perusahaan itu gitu. Sehingga setiap perusahaan sebetulnya punya punya nilai-nilai juang yang dibela gitu, diperjuangkan. Yang ini semua kita eh, pasti punya gitu. Karena kalau nggak punya itu pasti di rumah aja rebahan, nggak ngapa-ngapain. Ya. Kalau kita masih bangun beraktivitas, pasti punya sesuatu yang dibela, diperjuangkan, di ya nilai ini yang menjadi visi atau misi hidup kita gitu. Cuman tidak semua orang bisa mendefinisikan atau apa istilahnya menjabarkan tentang apa yang sebenarnya diperjuangkan. Makanya daftar pertanyaan ini tadinya saya siapkan buat para ini Pak, apa adik-adik yang ya salah jurusan, salah atau bahkan punya kekecewaan dengan karirnya gitu setelah memilih atau memutuskan terus kecewa karena apapun pilihan itu pasti ada masa-masa tertentu yang membuat kita stuck ya Mhm. stuck. Misalnya mau kan di situ saya mencantumkannya ada pilihan misalnya jadi profesional atau Ya. jadi pengusaha gitu. Karena mau jadi profesional sekalipun ada ada satu titik yang membuat kita itu stuck atau merasa tidak berdaya gitu. Tidak berdaya. Ketika milih jadi pengusaha juga begitu. Mungkin ada satu titik kita stuck, merasa tidak berdaya. Nah, Mhm. bahkan menjadi birokrat atau menjadi akademisi ya yang mungkin sebelumnya punya cita-cita mulia ya, cita-cita mulia pengen menjadi apa pejuang pendidikan misalnya. Nah, Mhm. begitu sudah masuk ke dalamnya, masuk ke sistem pendidikan, tetap akan ketemu fase tertentu yang membuat stuck gitu. Ya. Nah, sehingga sebetulnya bukan problem di pilihannya, tapi problem di kitanya, Ya, ya, betul, di betul. di kitanya itu gitu. Maka di bagian bawah itu saya juga mencantumkan benchmark gitu. Benchmark itu kayak patokan ya, pembanding agar kita itu bisa move on gitu. Kalau seandainya suatu saat kita ketemu dengan eh, sesuatu yang membuat kita stuck tadi. Jadi kalau misalnya kita stuck, paling enggak kita bisa melihat contoh perusahaan yang selama ini kita jadikan model. Yang dengan itu kita kalau mau keluar dari stucknya kita, berarti kita mencoba mereview perusahaan yang sedang kita model itu pernah nggak mengalami kesulitan yang lebih sulit dari kita gitu, Mhm. yang lebih berat, yang lebih berat daripada kita. Kalau kalau pernah punya pengalaman, apa yang dia sudah lakukan sehingga dia bisa melewati masa-masa sulit itu. Nah, dengan begitu kan kita lebih mudah cari jalan keluarnya dibandingkan mikir sendiri gitu. Ya, betul, betul. Ya, ya itu sih Pak. Nah, kalau mau 45 ini silakan diisi Pak. Komodisi sekarang ini, Pak.
nggak akan selesai Pak. Bapak, Makanya, saya kasih waktu seminggu atau 2 minggu belum tentu selesai itu. ya makanya itu. Karena eh, meskipun nanti yang diisi cuma sampai nomor 33 aja Pak, nomor 34 ke atas nggak usah diisi. Hmm. Karena di situ eh, sebenarnya pertanyaannya sederhana tapi mendalam ya. Hmm. Misalnya pertanyaan pertama nih, apa saja yang tidak Anda inginkan dan hal itu terjadi pada diri Anda saat ini? Gitu. Nah, kira-kira jawabannya apa? Apa yang nomor berapa Pak tadi? Nomor satu, nomor satu. Apa saja yang tidak Anda inginkan dan hal ini terjadi pada diri Anda saat ini? Apa ya yang tidak Anda inginkan tapi terjadi? Karena saya lebih banyak udah ini sih Pak sekarang ya, karena udah terlalu banyak pahitnya. Jadi saya lebih banyak bersyukurnya sih. Jadi apapun yang ada sekarang ya udah diinginkan. Iya, iya. Ya itu fase itu kan kita mungkin ada fase tertentu yang mungkin kita sudah bisa ukur dan istilahnya di bawah kapasitas kita. Suatu saat kita akan dipertemukan dengan masalah di atas kapasitas kita. Oh, Contoh nih, ini contoh yang sederhana Pak ya. Jawaban hmm, dari yang terjadi. Misalnya nggak pengen punya utang, kemudian ternyata terlilit hutang. Di hmm. X rupiah lah ya, di nilai tertentu. Mungkin kalau Ya, utangnya nilainya 50.000, 100.000 ya enggak lah, enggak jadikan masalah gitu. iya, iya. Masih bisa Kalau terukur tapi sih kalau sampai ke. ya, tapi kalau sudah sampai ke lewat di luar batas kita, pasti masalah Ya, gitu. jadi masalah ya. Masalah itu baru utang. Belum wilayah misalnya di luar kontrol kita ya. Misalnya kita punya kios atau punya toko di pasar, pasarnya kebakaran. Eh, Hmm, itu itu juga apa? eh, Tidak diinginkan tapi terjadi gitu. hmm, Atau misalnya fraud gitu. Fraud itu kecurangan karyawan ya. Misalnya hmm, kita tidak ingin dicurangi tapi terjadi. Nah, meskipun misalnya nilai kecurangannya ada berapa yang bisa kita toleransi, ada yang tidak bisa kita toleransi. hmm, hmm, Misalnya kecurangan 10.000, 50.000, 100.000 mungkin masih bisa kita toleransi. Tapi begitu masuk yang lebih tinggi, kita mungkin menjadi masalah tersendiri. hmm, Bahkan hmm. ada yang teman saya itu punya percetakan, itu timnya itu ngunci, ngunci sistem. Jadi sistem Karena informasi, dia ingin sistem megang informasinya, iya sistem informasinya dikunci, nggak bisa diakses oleh ownernya. ya, ya. Semua Kayak semua pengalaman Bapak database, itu lah ya. betul. Ya itu kan sesuatu yang tidak diinginkan tapi terjadi. Nah Hmm, hmm. tinggal setelah terjadi itu, nah yang kedua apa saja yang telah Anda toleransi dan kompromikan selama ini sehingga hal-hal yang tidak Anda inginkan terjadi pada diri Anda. Nah, Itu harus kejadian itu dikeluarkan pasti sebanyak mungkin ya Pak ya. se ya se eksplornya itu selos mungkin ya, selos mungkin ini kerannya pokoknya dibuka kayak dibikin ambiar gitu Pak. Yang selama ini mungkin nggak pernah kita ceritakan tapi apa Hmm, bisa dicantumkan aja di situ. Saya tuh bahkan pernah ketemu orang yang sampai ceritanya begini, apa yang selama ini ditoleransi sampai eh, terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Waktu dia cerita begini, Pak, semua kejahatan sudah pernah saya lakukan, Pak, kecuali membunuh, kata dia. Di hmm. apa namanya? Pas saya ditangkap itu pada saat saya membunuh orang ini, Pak. Jadi dia nggak jadi membunuh karena ketangkep, keduluan ketangkep itu. Seandainya dia nggak ditangkap, mungkin dia sudah bunuh orang. Gitu. Hmm. Bahkan ada pengusaha yang sampai ya tadi sudah mengiyakan untuk membunuh eh, lawannya Hmm. karena dia terlilit utang gitu, terlilit utang. Itu sampai gelap seperti itu. Itu apa namanya? eh
ya tadi berawal dari nomor satu ke nomor dua, nomor tiga ini sebetulnya kalau dibaca Persegi. seksama itu kita bisa membuka banyak keran-keran yang selama ini ketutup karena kita ini kan kadang ketemu komunitas yang anti anti membicarakan masalah ya dianggap masalah itu sesuatu yang nggak layak dibicarakan padahal apa ya di mana-mana pun bisnis atau usaha ya ada masalahnya gitu tinggal Hmm. seberapa level kita menyelesaikan masalah itu. Cuman kan ada komunitas tertentu yang kalau bahas masalah itu nggak mau gitu. Bahkan ada yang dulu saya temu komunitas itu temen ini jor-joran atau gede-gedean urusan utang gitu. Siapa yang utangnya lebih gede itu lebih mulia. Jadi kayak klubnya tuh klub utang gitu. Hmm. Ini harus benar-benar diingat-ingat ini semua, Pak. Iya, makanya Oke. itu 2 minggu belum tentu selesai Pak. Tapi kalau Ya, betul-betul dicermati, diresapi ya insya Allah bisa selesai ya. yang tidak Anda inginkan terjadi pada diri Anda. Apa saja yang telah Anda toleransi dan kompromi. Terus kalau kita Termasuk udah itu tadi Pak, untuk perusahaan misalnya gini, impian-impian apa saja yang belum menjadi kenyataan. Nah ini kan mulai bikin future nih. Apa yang harus segera Anda lakukan untuk mewujudkan impian-impian tersebut? Mhm. Anda harus menjadi orang yang seperti apa agar bisa melakukan hal-hal yang harus Anda lakukan. Masa depan seperti apa yang Anda inginkan? Anda ingin dikenang sebagai siapa ketika meninggal? Ini kan wilayah-wilayah value yang dalam nih, Pak. Hmm. Terus kalau yang Gitu. tadi itu Jadi kembali ke nomor satu di atas itu Pak, kalau misalnya nggak ada kita udah toleransi gitu aman aja. Bukannya bilang nggak ada masalah sih Pak, ada masalah, tapi ya, udah tertoleransi ya sudahlah, memang kejadiannya seperti itu gitu. ya Kadang-kadang kita bisa nggak kepengen. bisa ke melebar. Mm-mm. Gimana? Kan kadang-kadang kan kita nggak kepengen apa namanya duitnya sedikit itu. Ya coba Ya, kenyataannya duitnya dikit ya kan. Nah, ya, cuma kita udah toleransi kalau kayak gitu-gitu. Itu aja sih ya, Pak ya. Karena banyakkan bersyukurnya kali. ya, ya. Bersyukurlah kalau kita sudah bisa switch ke ranah yang lebih positif ya. Hmm. Kalau memang sudah selesai dengan diri sendiri, bisa melebar ke keluarga. Misalnya apa yang diinginkan ke anak-anak, ke pasangan, Hmm. atau ke ya atau keluarga yang entah ke saudara, orang tua gitu. Kadang-kadang kita kan juga punya pengalaman pahit ya berinteraksi Hmm. dengan keluarga sendiri. Entah Hmm. itu ketemu seseorang yang kita sayangi itu tidak seperti yang kita inginkan atau tidak seperti yang kita harapkan dari perilakunya. Hmm. Itu juga bisa aja dimasukkan, Pak. Yang itu mungkin penyebabnya juga salah satunya kita juga gitu. Iya, iya. Ya, dia menjadi seperti itu juga gara-gara kita juga. Gitu. Yang Hmm. perilakunya tidak kita sukai itu terjadi atau termanifest apa tampak itu salah satu dampak dari perlakuan kita juga. Nah, itu Hmm. bisa dimasukkan juga Pak. Kalau urusan sosial. Bisa juga urusan kesehatan gitu. Tidak suka apa? Tidak ingin kita sakit-sakitan atau tidak ingin kita punya penyakit yang berat, tapi terjadi misalnya gitu. Kayak Nah, fisik, yang Pak. Fisik. Fisik saya. Ini perut gede gitu. Nggak kepengen perut gede. ya itu juga boleh-boleh aja gitu. Cuma nggak ada kaitannya kan. Nggak ada guna ya, Pak ya. Nggak ada guna gimana? Mau dimasukin di dalam list ini. Boleh, boleh, boleh aja. Karena itu nanti kan bikin action plan Pak berikutnya. Kok ada hubungannya, Pak? Kalau kita mau bikin. Ada, Oh gitu. ada. Itu kan nanti nanti kan di tadi tuh. Misalnya nih, future as individual ya. Impian-impian apa saja yang belum menjadi kenyataan. Memiliki fisik yang atletis dan six pack misalnya.
Itu Badannya sih impian yang belum menjadi kenyataan. jelek aja sih, parah, Kenapa? parah. Karena jelek aja, nggak parah-parah bener sih, memang perutnya cuma nggak kepengen gitu, tapi udah terjadi. Iya, udah terjadi kan? Iya. Mungkin itu. Makanya di kedua kan apa yang harus Anda segera lakukan untuk mewujudkan impian tersebut. Misalnya nih, kalau Hmm. memang sudah punya apa self mastery yang kuat, berarti kan punya misalnya planning untuk entah itu aktif di gym, fitness atau ikut program khusus untuk penyesuaian berat badan dan mengecilkan perut atau Hmm. nyari coach khusus untuk mengecilkan perut. Kan Hmm. di beberapa eh, klub-klub fitness itu kan punya program ya 2 minggu, ada yang sebulan, Hmm. sebulan perut menghilangkan lemak perut gitu. Nah, cuman kan akhirnya kembali ke kita sendiri ya. Ya, Eh, sampai saya sudah beli alat fitness malah Pak. sudah sudah daftar tapi nggak pernah berangkat ya bisa. Sudah Hmm. beli alatnya nggak dipakai ya bisa. Itu satu set itu Pak, semua udah ada tuh di rumah. Oh iya, di rumah ya. Iya, Debuan udah. iya. Dan akhirnya jadi pajangan dan oh udah punya nih, cuma sekedar oh udah punya nih, gitu. Karena ya buat orang tertentu mungkin nggak butuh alat-alat seperti itu pun udah bisa menyelesaikannya sendiri dengan misalnya rutin olahraga, jalan kaki atau lari atau Iya. setiap seminggu berapa kali ke lapangan untuk apa menyelesaikan target putaran larinya itu. Jadi eh, itu kan sesuatu ya, sesuatu yang tidak kita inginkan tapi terjadi gitu. Nah, kemudian kita mau begitu terjadi, kita mau menyelesaikannya bagaimana? Apa yang kita toleransi selama ini sehingga itu terjadi? Entah itu mengubah pola makan atau butuh apa itu ya? Sebutannya eh, mungkin butuh warning bells yang lebih lebih kenceng ya. Mm-mm. Aslinya kan di tubuh kita ini juga ada warning bells ya. Tapi kadang tidak kita pedulikan ya. Kalau udah mulai Saya sakit. juga saya juga mengalami itu. Misalnya mulai ada yang linu atau sakit apa gitu atau leher terasa kaku gitu. Mm-mm. Ya, buat orang yang sensitif itu kan dianggap sebagai alarm pengingat ya. Alarm Mm-mm. pengingat, waktunya istirahat nih atau waktunya bergerak nih, waktunya olahraga nih gitu. Nah, tapi kita mengabaikan itu gitu. Berarti kan ada yang kita toleransi, yang itu di nomor dua itu, Pak. Pertanyaan nomor dua itu, apa yang kita selama ini kita toleransi sehingga yang tidak kita inginkan itu terjadi gitu. Apa yang kalau toleransi? Ya, dijawab semua itu ya Pak ya. Iya, kalau kalau mau jadi program pribadi ya dijawab. Karena Iya. dulu saya waktu Bapak bisa bayangkan, saya dapat pertanyaan seperti ini, Pak. Saya bayar 2 juta Oh ikut ya. pelatihan. Ikut pelatihan hanya tuh, ikut workshop untuk dapat pertanyaan Ini seperti ini namanya dan self disuruh mastery jawab. ya Pak ya. Iya, self mastery. Betul. Saya sampai apa namanya? Geleng-geleng sendiri. Saya kayak dulu kuliah psikologi juga bertahun-tahun nggak segini-gini amat mahalnya gitu. Ini bayar mahal-mahal dapat pertanyaan. Tapi bermanfaat ya. Tapi iya, tapi mungkin mungkin gitu juga artinya jangan-jangan memang saya harus diingatkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Mm-mm. Jadi kalau nggak ngalami sendiri atau kalau nggak kecentot sampai lebih berat itu rasanya belum kerasa gitu, Mm-mm. belum kerasa. Begitu sudah kena apa ya boncos, ada yang ketipu ya misalnya dibawa dikemplang supplier mitra gitu, barang sudah dikirim nggak dibayar itu sampai puluhan juta apa dan begitu kita mengalami pertama kali itu rasanya
kesel gitu. Ada Hmm. marahnya, ada jengkelnya gitu. Tapi begitu ketemu sama temen yang sakitnya lebih parah, kita bahagia itu. Ya, betul, Kita betul. kita langsung sembuh itu. Iya, ya gitu Pak. Jadi ini kalau mau create visinya itu jernih, jelas, Tapi yang ada kaitannya Pak. dengan company aja, Pak, yang lain-lain, Pak, pribadi pokoknya ya, seluruh pribadi ya, Sampai intinya gini, sampai nomor 33 aja Pak. sampai tiga tiga ya. Ini loh, misalnya nomor 30 nih, ketika Anda selesai membangun bisnis atau perusahaan Anda, adakah perusahaan sejenis yang kini telah menyerupai perusahaan atau merek impian Anda? Ini Hmm. benchmarking kan. Jadi membayangkan, misalnya Pak Dharma membayangkan bisnis yang dibangun itu bertahan sampai 100 tahun. Dan Hmm. ketika membayangkan di saat usia bisnis saya 100 tahun itu wujudnya kayak apa ya? Nah, ternyata hari ini sudah ada perusahaan yang mirip wujudnya seperti yang kita bayangkan 100 tahun itu. Itu kan tinggal kita copy paste, Pak. Hmm. Misalnya nih, Pak Dharma melihat Sinarmas katakanlah ya. Ya, ya. Misalnya, oh ternyata bayangan saya 100 tahun dari perusahaan saya itu seperti Sinarmas. Hmm. Ya udah Sinarmas aja yang dijadikan model, dijadikan benchmark. Oh, gitu. Sehingga kita langsung hunting selama ini Sinarmas metode yang digunakan apa aja. Misalnya tim sales yang dibangun seperti apa. Kemudian unit produksinya ada berapa. Kemudian Kita dapat strukturnya, data itu dari mana, Pak, kalau kita mau lihat-lihat ya kan company? tinggal download annual annual reportnya, Pak. Oh, yang buat review yang mau lihat itunya ya, Pak ya. Kan kalau udah Iya, annual IPO report. itu mereka ada ya, Pak ya. Iya, Ah, 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 apalagi kalau yang sudah IPO ya, lebih mudah ah. lagi ngaksesnya Iya, iya, iya. gitu. Terus ya kita cari kanal-kanal yang mereka sediakan, bisa websitenya, sosmednya, atau marketplace-nya itu. Kemudian kita copy paste saja, Pak. Udah lebih mudah itu instruksi ke tim. Tolong Hmm. buatin company profile kayak gini. Tolong buatin apa proposal-proposal penawaran seperti ini, seperti mereka. Jadi kalau kalau misalnya mau mendapat proposal penawaran, itu kita pakai Hmm. due diligence-nya memposisikan sebagai mystery guest gitu. Ibarat Pak Dharma pura-pura jadi klien gitu, mau order, nanti kan dia kirim tuh. Atau telepon aja call center-nya, Pak. Hmm. Kan Hmm. dari mulai cara menjawab, cara ngangkat, cara ini bisa ditulis skripnya, diketik. Skrip itu dikasih ke timnya Pak Dharma. Gitu. Kalau Ada. kalau saya begitu, kalau saya begitu. Jadi ketemu kompetitor gitu saya telepon pakai nama lain, pakai nomor lain. Nanti semua pembicaraan saya rekam, habis itu saya buat skrip. Nanti kalau ada pertanyaan jawabannya kayak gitu ya. Kayak gini cara jawabnya. Kan simpel, Pak. Ya, ya. Apa daripada PM ya. daripada develop sendiri. Iya, iya versi ChatGPT versi nol lah ya, Pak. Kan Hmm. karena akhirnya ujung-ujungnya sama hampir semua profesi itu pilihannya begitu. Hmm. Artinya teman-teman yang masuk di dunia profesional itu juga kalau mau apa karirnya cepat ya harus memodel apa orang-orang yang di bidang yang sama dengan karir yang cepat gitu. Itu kalau apa teknik yang shortcutnya begitu. Sehingga ada beberapa mungkin kalau di dunia akademisi itu ya ada beberapa dosen itu bahkan di bawah 40 tahun sudah profesor. Hmm. Ada dosen yang sampai usia 60 tahun lebih baru profesor. Hmm. Atau bahkan sampai seumur hidup nggak jadi profesor.
Hmm. Ya, itu yang akademisi. Yang profesional misalnya eh, ada yang karirnya cepat begitu join jadi staff sampai jadi top manajemen itu dalam waktu beberapa tahun aja. Ada yang Hmm. sampai sekian tahun nggak naik-naik. Nah, sama di dunia bisnis juga itu. Ada yang skala bisnis kita dari dulu ya segini-gini aja. Ada yang bisnis shortcut. Ada yang harus melewati jatuh bangun yang jatuh-jatuh-jatuh nggak bangun-bangun juga ada. Iya, Ya ya serta gitu sih merta Pak. itu hanya dari modal uang ya Pak ya. Tapi semua Iya, semua ini kadang-kadang kan kita berpikir ah bisnis kita nggak kembang-kembang ya karena modalnya sekian ya. karena udah iya betul. Dikasih uang 1 miliar 1 triliun juga kalau yang ini nggak beres ya sama aja ya Pak ya. Nggak beres sama aja. Nanti nguap aja Pak. Itu kayak kita nitip uang 100, katakanlah anggapnya 1 juta ya, 1 juta ke orang yang biasa jadi pengemis di pinggir jalan. Tetap Hmm. besoknya dia berangkat ngemis lagi, gitu. Ya, Tidak berubah karena yang yang berubah ya nilai transaksi tapi tidak nilai mindsetnya gitu. ya, ya. Maka sebetulnya diskusi-diskusi kita semacam ini itu ya memang ranahnya ranah mindset ya. Kita mau seberapa luas pengaruh kita di apa di ya sepanjang kita hidup ini, baik itu di keluarga atau di lingkungan atau buat makan sendiri aja gitu. Karena mungkin beberapa orang visi hidupnya cuma buat makan sendirian aja gitu. Hmm. Dia nggak mau berbagi dengan yang lain gitu. Sehingga di sisi ini ya kita perlu memperluas apa nilai manfaat kita gitu. Betul, betul, betul. Di kami itu sampai ada ini Pak, peta Indonesia tuh di depan saya nih. Hmm, hmm, hmm. Ini kita pokoknya kita hadir di sini, di sini, di sini, di sini ya gitu itu visi kami Wow, wow, wow. gitu. Ya, saya pernah datang ke salah satu klien saya yang di PT yang lain ya. Itu Hmm, PMA, PT Yazaki itu. PT Yazaki itu di kantor yang sampai saya datengin, di hmm, beberapa kantor yang saya datengin itu dia mencantumkan peta dunia. Dan di negara yang dia ada cabangnya, dia kasih warna yang berbeda. Dalam bayangan saya itu, ini kayaknya penjajahan kita belum selesai ya. Jangan-jangan dulu VOC juga gitu ya. Dia mampangin peta dunia, nanti dia titiin ini negara yang saya taklukkan. Ya. Ditaklukkannya lewat pengambilan rempahnya itu. Jadi ya. apa namanya? Ini, nah sebetulnya kalau kalau kita dalam berbisnis itu meskipun think globally, act locally ya, tapi apa namanya? Cara bermain kita sudah berubah gitu. Nah, cara bermainnya berubah sehingga kalaupun misalnya Pak Dharma membidik Provinsi Lampung, ya itu sudah setara kayak Pak Dharma sekarang meskipun bukan sebagai gubernur Lampung, tapi Hmm, cara bermainnya saya rasa jadi gubernur Lampung aja tuh. Di mana di titik di Lampung itu tetangga saya gitu. Itu masyarakat saya yang perlu dilayani, yang perlu dibantu, perlu disupport, perlu ditawarin gitu. hmm. Ya kan jadi berubah Pak cara bermainnya. Oke, oke. Waktu kami masih petanya peta Jawa Tengah, itu ya kota-kota sejateng itu kayak tetangga sebelah aja gitu. Kota sebelah gimana, Pak? Kayak tetangga sebelah Kota-kotanya yang ada di ini. kota-kotanya yang di Jawa Tengah ya. Misalnya kami dapat dikontak sama mitra dari Cilacap misalnya. Oke, dari Kebumen oke, dari Jepara oke. Nah, Hmm, sekarang kita lagi berusaha kalau dapat kontak dari Jakarta ya oke juga. Dari Bandung oke, dari Surabaya oke, dari Makassar oke. Itu. Cuman untuk menghadirkan dulu menjiwai bahwa kita ini hidup di Indonesia yang luasnya seujung dari ujung ke situ. hmm, Mungkin suatu saat akan kami naikkan ke level global, di level misalnya Asia Tenggara gitu.
dapat kontak dari Malaysia, oke, dari Singapura, oke, dari ini oke gitu. Jadi kayak menjadikan mereka tetangga sebelah aja gitu. Hmm. Eh, kan guru saya itu kalau pamitan kondangan itu ke California gitu, ke Sydney. Jadi kayak apa? Saya nanya, eh acara apa Pak gitu. Aku, anu mas, aku untuk kondangan gitu. Kemana California ke Amerika gitu. Ada yang ke Australia itu kayak rasanya kayak ke berangkat ke tetangga sebelah kalau kita ada undangan hajatan tuh Pak. Ya, ya. Nanti habis datang pulang lagi balik gitu kayak ya kayak ini aja kayak kita berangkat ke misalnya Pak Seven ke kantor pajak balik lagi gitu Ya, ya, ya. atau dari kantor ke kecamatan atau kantor Pemda gitu pulang lagi gitu. Nah karena beliau sudah terbiasa begitu karena mindsetnya mindset global gitu sehingga apa tidak berasa jarak itu sebuah halangan karena jarak itu kan sebetulnya di mindset ya di niat ya sampai Betul. sampai saya tuh kadang-kadang ini kalau obrolan sama teman-teman yang di Semarang itu kan ada yang ya kita pembicaranya di lingkungan sosial itu kan kemana-mana gitu. Hmm. Di Semarang itu dulu ada lokalisasi yang lokasinya itu ada di ujung Semarang, dekat dengan Kabupaten Kendal. Kok rame ya? Maksudnya ada teman yang tinggal di daerah sana. Kok rame ya? Terus Hmm. ada yang eh, bikin apa pengajian gitu. Kok Hmm. sepi ya? Padahal apa yang didirikan masjid itu sekitarnya banyak Muslim tapi nggak mau berangkat. Hmm. Tapi kenapa di dekatnya lokalisasi itu yang berangkat justru dari orang-orang luar luar kawasan itu gitu. Hmm. Ya karena nyampe tidaknya itu bukan perkara jarak ya, perkara niat. Ya, Kalau sudah niat itu nyampe gitu. sampai benar. Tapi kalau tetangga sebelah nggak niat ya nggak nyampe-nyampe gitu. Iya. Iya sama Pak. Misalnya, Dekat rumah saya itu ada waterboom, tempat mainan anak-anak segala macam lah, tempat rekreasi. iya, Tapi sampai sekarang itu udah berdiri sekitar 5 tahun. Bisa dihitung 2 atau 3 kali kita ke sana. Padahal kalau main ya Pak. jalan kaki sebenarnya Eh, bisa. Tapi bisa kita kejar nyampe. sampai ke Jogja, Solo itu. Iya, Solo Jogja nyampe ya Pak. Iya. Nah itu kan sebetulnya ada di sini Pak, di mindset kita ya. Hmm. Jadi bukan bukan yang aslinya gitu. Kalau dalam bahasa NLP itu the map is not the territory gitu. Apa yang ada di map kita di benak kita itu nggak sama seperti teritorialnya gitu, seperti apa, jarak aslinya. Hmm. Karena apa yang pendek itu bisa kita pikirkan jauh, apa yang jauh kita bisa pikirkan pendek karena otak kita yang ngatur sendiri gitu. Itu sih Pak, termasuk tadi visi misi itu. Itu kan selama ini mungkin masih ada di benaknya Pak Dharma sendiri. Hmm. Belum terdelivery kemanapun karena ya kita ini kan begitu santai. Pikiran kita itu kan liar ya. Mau lari kemanapun bebas. Bahkan kita mau dialog dengan Pak Karno atau Pak Harto gitu. Itu bebas. Pikiran kita kan kayak kita lagi berkelana, berkunjung ketemu Pak Karno. Kira-kira kalau ngobrol sama Pak Karno ini obrolannya tentang apa ya kalau tentang negara ini? Atau kita membayangkan ngobrol dengan Ciputra gitu, Hmm. Pak Ci gitu. Kita masa soal akrab itu. Apa yang dipikirkan sama bikin apa perumahan segini banyak gitu. Hmm. Kenapa yang lain pada jualan rumah bisa apa sulit jual mahal? Kok Ciputra malah sulit jual murah ya? Hmm. Kan perumahan-perumahannya Ciputra itu nggak ada yang murah, Pak. Betul. Iya. Ya, apa yang dipikirkan Pak Ci gitu? Itu kadang-kadang liar sekali kita ngobrolnya. Tapi ya sekedar sampai di pikiran kita aja. Betul. Karena nggak ada yang bisa menangkap pikiran kita. Termasuk apa ya? Mungkin buat sebagian orang melihat
melihat praktisi-praktisi bisnis seperti kita, itu dianggapnya selalu ada uang gitu. Hmm. Selalu ada uang karena mungkin di benak beberapa orang, ya kita urusannya menghasilkan uang. Padahal belum tentu. Masalah paling banyak juga di kita. Harus nyelesain yang di sini, di sana, di sana, di sana. Gitu ya. Yang itu bagian itu nggak dilihat. Ya, benar-benar asli. Gitu. Oke Pak, kita masih di itu loh Pak. Masih di develop team ya. Jadi memang ini eh, bukan apa istilahnya, program diskusi ini memang bukan untuk delivery materi-materi pelatihan ya Pak. Memang wilayahnya ke ranah-ranah apa strategik gitu. Ya, ya, ya. Bagus, Pak. Itulah kira-kira Pak Dharma untuk ngisi yang 33 pertanyaan tadi butuh waktu berapa lama? Saya coba ya, Pak Dan ya. sebetulnya sebetulnya masih ada PR yang belum delivery juga loh Pak. Yang kemarin survei apa Itu pelanggan langsung ke terkait apa brand, nama, logo, terus logo. apa iya warna mungkin kalau misalnya harus sampai milih warna, survei kecil-kecilan. Saran saya sih kalau memang apa tidak sempat, Mm-mm. gandeng ini aja Pak, gandeng mitra gitu, partner. Misalnya untuk desain desain logo atau visual identity, kemudian buat alternatif, habis bikin alternatif terus baru Bapak yang survei gitu. Karena ya survei juga nggak harus Bapak sendiri sih, bisa diwakili teman-teman tim. Tapi kadang-kadang kita belum puas kalau tiba-tiba langsung didelegasikan. Karena Iya. apa? Kadang komentarnya itu penting sekali untuk kita terima langsung gitu, komentar dari orang yang kita survei itu. Mm-mm. Oh, jangan pakai ini terlalu feminin misalnya gitu. Oh, jangan pakai ini kayaknya saya terasosiasi dengan produk kamar mandi, bukan produk apa namanya rumah tangga gitu. Hmm. Ya, itu kami dulu dapatnya feedback seperti itu sehingga waktu bikin beberapa logo itu ada yang komentar kok kayak produk bakery ya, Mas. Ini kok logonya kayak logo produk bakery ya? Aku ingetnya lihatnya ini kan lihat kayak mau makan kue aja nih, padahal bukan gitu. Karena ya tadi itu eh, customer ini rajanya gitu, pasar ini rajanya. Sampai Iya. apa yang kita bayangkan, saya waktu itu membayangkan logonya itu sudah sesuatu sudah A gitu, ternyata pasar nangkepnya nggak seperti yang saya inginkan, sehingga begitu saya tanya lagi sama konsultan saya, Mas ikut pasar aja Mas gitu, jangan ikut sendiri gitu. Kalau ikut sendiri berat, mengkomunikasinya lebih berat. Mendingan sesuatu yang sudah ada di benak pasar sehingga mengkomunikasinya nggak sulit gitu. Hmm. Karena brand itu persepsi pasar bukan persepsinya pendiri gitu, kata konsultan saya. Menurut Kalau Pak Faris, memaksakan, menurut Pak Faris ini kan banyak segmen di pasar, Pak. Kita kan ada yang ya, ada yang kantor, ada yang sekolah-sekolah, ada yang ya, ibu-ibu rumah tangga lah, intinya gitu untuk anak-anaknya. ya, Ini ya, untuk kesemuanya ini atau salah satu aja, Pak? ya. Menurut saya dimulai dari satu aja, Pak. Dari satu dulu, meskipun nanti Pak Dharma akan develop yang lain juga, tapi minimal disimulasikan satu dulu. Global aja ya. Jadi siapapun ketemu dia mau orang kantor, mau ibu-ibu rumah tangga yang beli buat anaknya atau Ya, guru. yang penting kita juga ikut profiling siapa yang komentar gitu. Karena bisa jadi nanti akhirnya positioningnya dipisah gitu. Yang Hmm. meskipun produknya sama, tapi paket pengemasannya atau logonya atau tampilannya sedikit berbeda dikit karena menyesuaikan masing-masing segmen itu. Misalnya Hmm. segmen apa rumahan misalnya ringan dan kuat gitu.
Hmm. segmen apa kantor itu ada yang kokoh dan ya mungkin melibatkan beberapa metalnya gitu Hmm. dipasang, entah itu aluminium atau besi atau baja gitu. Yang ini kadang-kadang munculnya dari survei itu, Pak. Ternyata Hmm. fitur-fitur itu lebih mereka butuhkan dibandingkan yang selama ini kita bikin. Nah, begitu kita layani, itu eh, cepat gitu nyampainya. Oke. Itu tinggal strategi aja lah ya caranya kita ke kalau ke sekolah atau apa kita kasih mereka gimmick gitu kali ya. Bisa gimmick, bisa juga memang pintu masuknya eh, yang memang familiar dengan mereka gitu. Hmm. Kayak sekolah itu kan sensitif dengan hal-hal seperti beasiswa, kemudian apa eh, peningkatan kompetensi guru, kemudian apa itu eh, bos, ya, dana bos, karena beberapa di antara mereka sulit untuk me- apa ya menyerap anggaran atau mengelola itu, Mm-mm. gitu. Yang itu kalau kita menemukan isu-isu sentralnya atau problem-problem statement mereka itu mudah sekali nanti masuknya. Gitu. Kita kan sama-sama belum tahu nih isu sentral di apa di pasarnya punya Pak Dharma ini. Tapi kalau sudah ketemu isu sentralnya, enak Pak. Hmm. Ini internetnya jelek lagi nih Pak. Ngelek nih. Iya, kayaknya ngelek ya. Saya Iya. ngobrol po gambar ya Pak Dharma Iya. nge-freeze. Udah aman. Apa ada delay? Tapi suara saya nyampe ya. Udah. Ini di kami juga sedang ada Zoom di tempat lain. Jadi, tapi Aman. biasanya kita sudah pisahin sih ininya bandwidthnya. Udah Jadi aman. ada beberapa aman ya. Hmm. Oke, kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk itu? Artinya gini Pak, Untuk maksud untuk saya ini dulu. eh, Gimana kan gitu? sebenarnya yang kemarin yang apa brand itu belum selesai ya kan. Hmm. Kemudian padahal nanti saya juga akan kasih yang anajab itu analisis jabatan, tapi mungkin saya tahan dulu deh. Biar satu-satu lah ya. Nanti nanti Pak Dharmanya yang meledos nanti ya. Kayak Iya. ikut kuliah. Belum lagi nanti kuliah sama UNJ Si- ya. Yang di Muhammadiyah Jogja ya. Iya. UMY ya. Iya. Iya, nanti tugasnya tambah banyak. Artinya kita bisa atur lagi misalnya di pertemuan kita biar lebih efektif. Jadi jedanya itu ada jeda waktu untuk bisa merampungkan apa target-target itu, Pak. Mungkin Hmm. sebutannya bukan bukan homework ya, tapi home fun ya, home fun. Kan kadang kalau dikasih tahu namanya PR tuh nanti kalau buat anak-anak sekolahan tuh begitu dengar PR tuh kayak stres gitu. Ya benar. Ini Kompak. ini home fun aja deh. Hmm. Karena saya merasakan betul ketika ngisi yang 33 pertanyaan itu, saya dikasih waktu 2 minggu itu kita eh, bahkan ada beberapa teman-teman saya nggak selesai itu waktu itu. Karena diisi banyak gitu aja, banyak ya Pak ya. Makanya sampai lama gitu apa mikirinnya yang lama? Ya mikir, mikir karena itu kan eh, selain memang di zaman itu juga nggak ada ChatGPT ya, Hmm. tapi eh, memang itu Tapi ini kan soal kalau kepribadian sih, nggak ada hubungannya dengan ChatGPT lah ya. iya kalau kita input promnya kan bisa keluar juga Pak jawabannya ke ChatGPT. Cuman Ya waktu kasih itu kita ide-ide ya, kita tinggal olah aja. waktu itu kan waktu itu jadi kami kan memang ada tugas untuk bikin eh, visi misi perusahaan sama core value perusahaan. Dan Nah, kejadiannya sama seperti yang kita obrolin tadi. Ada beberapa teman-teman tuh yang stuck gitu. Gimana cara menemukannya gitu. Nah, kemudian guru saya ngasih tools tadi.
tools tadi untuk kayak mengeksplor, ya Hmm. mengeksplor apa yang kita pikirkan dalam sebuah tulisan. Nanti dari bahan-bahan tulisan itulah kita menyusun visi misi dan core value perusahaan. Karena itu bagian dari eh, ya jalan juang kita gitu, Hmm. Hmm. jalan juang kita. Sehingga kayak ya kalau misalnya mau dikaitkan tadi kisah sederhananya ya, waktu zaman Indonesia dalam posisi perjuangan, jargon merdeka atau mati itu menjadi isu sentral seluruh masyarakat sehingga nggak perlu bayaran pun orang berangkat gitu. Ya Ya. kalau sekarang mungkin jadi tentara kan nyari bayaran. Zaman itu nggak dibayar pun berangkat gitu. Karena sudah menjadi apa value pribadi personal mendalam dan kayak sebuah kemuliaan gitu kalau sampai berangkat itu begitu. Nah, ini Hmm. kalau kalau perilaku seperti ini kita bawa ke ranah perusahaan kita, ya akan membuat kita ini lebih semakin passionate gitu. Oke. Gitu, Pak. Mungkin paling lama sih 2 minggu, Pak. Paling lama lah. Saya coba usahain seminggu mungkin. Iya, semingguan ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, nanti kalau ada kendala ditanyakan aja Pak, baik di grup atau di Japri ke saya. Boleh, boleh, Pak. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak sampai di sini. Ini kayaknya udah terlalu banyak ini yang harus dikerjain dulu. Belum. Iya Pak, Ini aja nanti dulu. luber luber Pak. Iya. Iya, oke ya Hmm. Pak. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup. Boleh, Pak. eh Nanti apa namanya dokumen-dokumen yang lain akan saya susulkan. Tapi mungkin setelah setelah ini ya. Jadi Siap. nanti satu persatu lah biar Tapi apa ada namanya. kemungkinan 1-2 hari juga selesai kali ya, Pak ya, kalau difokus ya. Betul, saya pernah punya apa klien yang dia ini Pak ke villa Pak, ke villa 2 hari untuk nyelesain ini. Jadi dia nggak mau diganggu siapapun, dia sendirian berangkat pesan satu villa untuk 2 hari 2 malam dia apa Hmm. nyelesain ini. Baru hari ketiganya dia datang lagi ke tempat saya untuk apa bicara tentang oh ini ya yang membuat saya nggak bisa tidur nyenyak selama ini ya itu baru dia ketahuan. Gitu di Hmm. bagian tertentu dia menemukan itu. Akhirnya endingnya gimana, Pak? Dia nggak bisa selesaikan semua gitu ya. Endingnya sih terincikan ya, tereksplor satu persatu yang harus diselesaikan. Karena kadang kan kita membuat stuck, yang membuat kita stuck itu karena berkumpul jadi satu. Semuanya itu Ya, apa macet. macet akhirnya. Itu kalau dalam bahasa psikologis itu namanya stres ya. Stres Hmm. ini kan sebetulnya situasi pikiran kita itu mengambil keputusan yang terlalu banyak dalam satu waktu. Ya, Kalau ya. diukur menggunakan apa eh, ukuran scanning itu ya, itu di atas 14 CPS ya. CPS itu cycle per second. Jadi Hmm. orang dalam situasi stres itu eh, perputaran gelombang listriknya itu di atas 14 CPS tuh. Satu Hmm. detik itu lebih dari 14 putaran. Nah, intinya gitu. Hmm. Nah, tapi stres itu juga tidak selamanya negatif. Stres negatif itu kalau dampaknya negatif. Kalau dampaknya positif jadi stres yang positif. Kayak kita apa lembur-lembur untuk belajar, Hmm. untuk kejar kejar tayang biar selesai apa produksi dan itu juga stres, tapi namanya eustress, stres yang berdampak positif. Tapi ada Hmm. stres yang membuat kita itu stuck tadi, berhenti Hmm. berhenti melakukan apapun karena bingung mau melakukan yang mana dulu gitu. Nah, kadang-kadang cara mengurainya ya ditulisin satu persatu itu, Oke, baru oke. dibagi-bagi, dipecah-pecah gitu. Iya, jadi Karena yang dampaknya juga karena bagus. yang Dampaknya kita bagus inginkan tuh.
Iya, yang kita inginkan sebetulnya banyak banget kan Pak. Kayak kayak kita itu keinginan kita itu target kita itu kayak mau makan gajah itu kita telan habis gitu. Gitu. Bener, Padahal bener. gede banget itu. Tapi kalau dipotong kecil-kecil gitu kan bisa kita apa? Makan Selesaikan piring satu, aja satu, belum satu. selesai. Iya, Iya, nanti habis juga itu. Tapi kita perlu potong kecil-kecil gitu. benar. Oke Pak, mungkin Ya, sementara gitu dulu. oke Pak. eh untuk hari Jumat besok saya tuh berhalangan karena ada pertemuan. Kalau misalnya waktu kita Jumat digeser gimana Pak ya? Misalnya, Terserah. misalnya Rabu Kamis gitu, apa? Kan kemarin Selasa Rabu Jumat ya. Ya. Misalnya untuk pertemuan berikutnya, misalnya Selasa Rabu Kamis gitu, gimana? Karena yang Jumat ini saya pertemuannya rutin sih, Oh rutin gitu. keluar kota gitu. Iya, Ya udah nggak apa-apa Pak. kemarin baru baru kira-kira 3 minggu yang lalu ya. Nggak apa-apa Pak. Makanya 3 minggu terakhir ini kan setiap Jumat saya nggak bisa. Mm-mm. Ya udah nggak apa-apa Pak. Digeser Iya, Kamis. Jadi besok oke, Kamis. boleh boleh Ya udah. boleh Oke Pak. besok boleh Kamis. Nah, tinggal besok disiapin yang itu Pak, hasil yang mana dulu yang mau kita bahas. Oke. Yang yang apa tuh? Yang hasil survei tadi pasar terkait visual identity dan brand atau yang 33 pertanyaan ini kalau udah selesai juga nggak ada masalah karena kita mau menyelesaikan visi misi dulu ya Ya udah. sama core value. Oke Pak. Siap Pak. Oke Pak, Insya Allah kita jumpa lagi besok hari Kamis ya, Iya Pak. ya di jam yang sama. Oke, Oke. makasih Pak, Pak Dharma, selamat pagi. Ya selamat pagi. Makasih Pak Faris. Ya, sama-sama.